Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan ujian tengah semester interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya kami dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Dan kami akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dan kami berasal dari kelompok 5. Anggota kelompoknya yaitu ada Yafial Jafir, Farah Naryono, Sultan Muhammad Raihan atau saya sendiri, Endang Puspita, dan Rendita Andini Putri. Materi yang dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan dibahas oleh saya, kedua faktor manusia yang dibahas oleh Farhan, yang ketiga ragam dialog, yang keempat perancangan tampilan, yang kelima desain input, dan yang keenam aspek ergonomik dan desain interaktif. Pendahuluan interaksi manusia dan komputer. Nah, maksudnya pendahuluan tuh kita pengenalan dulu dari interaksi manusia komputer itu sendiri. Ya, karena itu kita harus mengetahui arti penting dari komputer saat ini. Komputer ialah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Teknologi komputer berkembang sangat pesat, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Prinsip kerja komputer ya banyak yang dari kita sudah ketahui, ada 3 yaitu input, kemudian diproses, lalu keluarlah outputnya. Nah, kepada komputer diberikan data yang umumnya berupa deretan angka dan huruf, kemudian diolah di dalam komputer yang menjadi keluaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Tanpa disadari, kita sebagai manusia atau user telah berinteraksi atau berdialog dengan sebuah benda atau layar monitor, yaitu dalam bentuk menekan tombol berupa tombol angka dan huruf yang ada pada keyboard atau melakukan satu sentuhan kecil pada mouse, yang kemudian hasil inputan ini akan berubah bentuk menjadi informasi atau data yang seperti diharapkan manusia, dengan tertampilnya informasi baru tersebut pada layar monitor, atau bahkan mesin pencetak. Konsekuensi menggunakan komputer, volume interaksi antara manusia dengan komputer semakin meningkat. Hal ini merupakan masalah baru baik dari sisi pribadi, sosial, maupun bagi mereka yang terlibat dalam pengembangan IMK secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu mengurangi interaksi sosial secara nyata ya, adanya penggunaan komputer ini. Nah, terus komputer bagi kepentingan manusia. Perlu dirancang suatu model interaksi yang baik antara manusia dan komputer, agar komputer dapat menjadi alat bantu yang bermanfaat bagi manusia. Usaha yang dilakukan adalah dibuatnya perancangan antar muka yang berdaya guna, atau nama lainnya usability. Nah, aspek-aspek usability itu ada 4. Yang pertama yaitu effectiveness. Aspek ini berkaitan dengan seberapa jauh pengguna dapat terbantu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu yang kedua ada learnability, yaitu aspek ini berkaitan dengan seberapa cepat antar muka dapat dipelajari, terutama oleh pemula. Contohnya itu ada graphic user interface dan tekstual. Yang ketiga flexibility. Aspek ini berkaitan dengan sejauh mana antar muka tetap efektif bila ada perubahan tugas atau lingkungan. Contohnya itu include file. Nah, yang terakhir itu ada attitude atau perilaku. Aspek ini berkaitan dengan seberapa jauh pengguna merasa nyaman bekerja dengan antar muka, atau dengan kata lain, antar mukanya menarik atau tidak membosankan. Nah, kemudian kita akan mengetahui pengertian dari interaksi. Interaksi adalah komunikasi dua arah antara manusia atau user dan sistem komputer. Interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon, atau aksi dan reaksi yang saling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasan tujuan. Kemudian lebih selanjutnya itu pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah sebuah disiplin ilmu yang menyangkut proses perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, dan menyangkut studi mengenai fenomena atau faktor-faktor utama yang ada di sekitarnya. IMK merupakan bidang yang interdisipliner. Hal ini menunjukkan bahwa IMK membutuhkan dukungan berbagai disiplin ilmu dan terbuka untuk dipengaruhi atau mempengaruhi berbagai disiplin ilmu. Tujuan utama IMK
Interaksi manusia dan komputer pada dasarnya adalah untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang ia perlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer. Jadi artinya itu sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik, bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, safety, utilitas atau utility, ketergunaan, efektivitas, dan efisiensi. Nah, sejarah singkat interaksi manusia dan komputer. Jadi pertama kali diperkenalkan secara komersil pada tahun 1950-an. Kemudian pada tahun 1970-an, IMK mulai ada pada komputer pribadi atau PC. Maka berkembanglah penggunaan teknologi ini secara cepat dan mengagumkan ke berbagai penjuru dalam bidang pendidikan, perdagangan, perusahaan, dan lain-lain. Dan muncul isu teknik antar muka pengguna atau user interface. Nah, pada tahun 1980 baru diperkenalkan istilah IMK yang saat ini kita kenal. Nah, model IMK itu ada 3 komponen. Yang pertama pengguna, kedua interaksi, dan yang ketiga sistem. Nah, 3 komponen ini pasti saling berkaitan karena pengguna adalah bagian dari sistem yang memungkinkan berinteraksi dengan komputer. Oleh sebab itu, mengapa 3 komponen ini saling berkaitan? Unsur-unsur pada IMK. Nah, ini penjelasan yang sebelumnya. Jadi yang pertama ada manusia, bagaimana manusia menerima dan memproses perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada komputer sendiri, yaitu teknologi komputer yang digunakan untuk menerima, memproses, dan menghasilkan output yang telah diprosesnya. Nah yang ketiga ada interaksi di antara kedua elemen di atas. Pengaruh akibat interaksi manusia dan komputer dalam masa sekarang ini dapat dipandang dari 2 sudut, yaitu sudut kemanusiaan dan sudut sosial. Nah, ini ada bidang studi pendukung IMK. Ada 8 bidang studi yang mendukung. Yang pertama ada teknik elektronika. Teknik elektronika itu adalah bidang studi ini membantu kita untuk mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan pengangkat keras komputer. Lalu yang kedua ada ilmu komputer, yaitu bidang studi ini membantu kita untuk mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer. Ada yang ketiga yaitu psikologi. Bidang studi ini membantu untuk memahami tentang perilaku, persepsi, pengolahan kognitif, dan keterampilan motorik, yaitu psikologi kognitif dan perilaku. Nah, bidang psikologi juga memberikan dasar-dasar teknik evaluasi formal untuk mengukur unjuk kerja dan opini tentang sistem manusia dan komputer. Nah, terus yang keempat ada perancangan grafis dan tipografis. Bidang ini penting karena keahlian merancang grafik dan tipografi menjadi salah satu kunci penting dalam menunjang keberhasilan sistem manusia dan komputer. Kan karena pasti ada grafiknya itu pas dalam interface. Jadi paling penting nih bidang studinya. Nah, terus yang kelima ada linguistik. Nah, bidang ini membantu untuk menjembatani kesenjangan antara bahasa manusia dengan bahasa manusia komputer. Terus yang keenam, ergonomi juga nggak kalah penting. Jadi yang pengertian ergonomi itu berhubungan dengan lingkungan fisik, tempat, dan lain-lain yang dapat membantu kita untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Terus ada aspek antropologi. Bidang ini membantu merekomendasikan model kerja kelompok yang baik menggunakan sistem komputer. Lalu ada sosiologi. Bidang ini membantu mengkaji dampak sosial atas kehadiran sistem manusia dan komputer. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada pengembangan antarmuka itu pemahaman tentang fungsi-fungsi mekanis manusia. Nah, hal ini menyangkut persepsi atau indera manusia, pengolahan kognitif atau memori, pemecahan masalah, dan keterampilan motorik. Terus ada informasi mengenai karakteristik dialog. Hal ini menyangkut ragam dialog, struktur, materi yang berupa teks atau grafis, tanggapan waktu, dan kecepatan tampilan. Nah, itu penting tuh. Nah, terus penggunaan prototype. Hal ini digunakan untuk mengukur tingkat usability rancangan antarmuka yang sedang dibuat. Lalu yang terakhir ada teknik evaluasi. Nah, hal ini menyangkut teknik evaluasi terhadap hasil prototype yang berupa evaluasi oleh pakar IMK, metode empirik dapat dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pengguna, dan melakukan survei dengan melakukan wawancara secara struktur terhadap pengguna. Penggunaan kuesioner. Nah, kenapa harus interaksi manusia dan komputer? Karena ada banyak nih kenapa harus menggunakan IMK pada komputer. Karena yang pertama itu ada user friendly, terus mudah digunakan karena masih terjadi error dalam komputer, lalu user yang mahir dalam menggunakan komputer, option-option dalam word processing seperti file save dengan file atau delete. Nah, itu kan penting tuh, dan juga lain-lainnya.
Nah, terus ada berbagai asal disiplin ilmu pada IMK. Nah, jadi pada IMK tuh dari satu pusat IMK tuh terbagi-bagi menjadi disiplin ilmu yang lain. Seperti yang tadi disebutkan ada psikologi, ilmu komputer, linguistik, antropologi. Nah, ada lagi ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan kayak filosofi, seni, matematika, seni grafik, dan sosiologi, serta artificial intelligence. Nah, seperti apa interface yang baik? User interface lebih dari apa yang dapat manusia lihat, sentuh, atau dengar. User interface mencakup konsep kebutuhan user untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat terintegrasi ke seluruh sistem. User interface tidak cukup hanya berpenampilan bagus, tetapi harus dapat mendukung tugas yang dilakukan manusia dan dibuat untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Nah, IMK itu meliputi ergonomi dan faktor manusia. Secara tradisional, ergonomi memfokuskan pada karakteristik fisik mesin dan sistem dan melihat unjuk kerja performance dari user. Faktor manusia merupakan studi tentang manusia dan tingkah lakunya dalam menggunakan mesin, alat-alat teknologi dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas. Keuntungan manusia dapat berinteraksi dengan komputer, yaitu menghemat waktu untuk mengerjakan pekerjaan perhitungan yang rumit, seperti membuat laporan keuangan. Nah, terus menghemat tenaga. Pasti itu, karena manusia menggunakan komputer untuk melakukan tugas yang berulang seperti menginput transaksi pembelian, penjualan, dan lain-lain, tanpa menulis hal yang selalu berulang-ulang dari setiap transaksi. Implementasi IMK. Nah, implementasi IMK itu dalam kehidupan sehari-hari ada kira-kira ada 3 contohnya. Penggunaan komputer, mau kan pasti kita sekarang, apalagi sekarang itu menggunakan komputer hampir tiap hari, kayak jadi itu sebenarnya juga komputer. Terus yang kedua penggunaan automatic teller machine atau ATM, dan yang ketiga penggunaan laser pada operasi medis. Ya mungkin sekian dari presentasi materi 1 dan selanjutnya akan lanjutkan ke materi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Farhan Haryono. Saya akan mempresentasikan tentang faktor manusia dalam MK. Nah, apa sih? Karena manusia itu kan kayak merupakan elemen terpenting gitu kan di dalam kayak interaksi antara manusia dan komputer. Karena kalau misalnya nggak ada manusia, tentu nggak ada interaksi di antara mereka gitu ya kan. Nah, manusia itu sebagai subjek sekaligus objek di dalam peran ini. Manusia itu dapat dipandang sebagai sistem yang akan memproses informasi gitu. Pemproses sih, jadi kayak dia yang bakal masukin data gitu. Nah, terus model sederhana itu kayak informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran I or O. Nah, terus informasi disimpan dalam ingatan atau bisa kita bilang memori. Nah, terus informasi diproses dan diaplikasikan dalam kayak berbagai cara gitu. Nah, perbedaan karakteristik setiap pengguna itu menyebabkan kayak keadaan manusia tuh lebih susah gitu diprediksi. Manusia kurang konsisten dan juga manusia tuh kayak kurang deterministik gitu sih dibandingkan sama komputer. Kalau bandingnya sama komputer ya. Ada beberapa juga nih kecakapan manusia, yaitu estimasi intuisinya tuh bagus gitu ya kan. Terus kreativitas, adaptasi, kesadaran serempak, pengelolaan abnormal, memori asosiatif, pengambilan keputusan non-deterministik, pengenalan pola, terus kayak pengetahuan dunia sama kesalahan manusiawi yang wajar sih menurut saya gitu. Kalau kecakapan komputer sendiri tentu yang nggak dimiliki sama manusia, kayak kalkulasi yang akurat, terus deduksi logika, aktivitas yang perulangan, konsistensi, multitasking, pengolahan rutin, penyimpanan dan pemanggilan kembali data, pengambilan keputusan deterministik pengolahan data, pengetahuan domain, dan bebas dari kesalahan gitu. Kalaupun nanti ada kesalahan itu pasti kita salah masukin data atau apa gitu. Nah, terus ada beberapa aspek nih dalam kayak sistem komputer tuh. Ada aspek hardware, software, sama brainware kan. Nah, kegiatan manusia adalah yang cukup sulit gitu karena manusia itu kan menggunakan panca indera dalam memodelkannya gitu kan. Panca indera yang dimiliki manusia itu ada mata sebagai melihat gitu kan kayak ukuran, bentuk, kepadatan, terus tekstur sama ya warna juga. Terus ada telinga nih kita sebagai kayak pendengar nada, warna nada, intensitas dan frekuensi. Hidung sebagai pengecap bau gitu kan, membedakan bau sorry.
Terus lidah sebagai indera pengecap, ya kan kayak kita manis, asin, asam, kecut gitu, pahit. Nah, kulit sendiri tuh merupakan kayak merasakan suhu dan tekanan dari luar gitu. Terus ada pengendali motorik, yaitu responden utama manusia yang kayak dua tangan, dua kaki, sama satu suara nih. Nah, terus diperlukan menyadari kayak batasan yang dimiliki oleh responder tersebut. Misalkan kayak kita dapat mengetik dengan 10 jari. Nah, untuk mendapatkan 1000 huruf per menit. Itu tuh kayak contoh yang keren banget sih. Nah, informasi pada manusia tuh diterima dan direspon melalui sejumlah kayak saluran input output di bawah ini tuh kayak saluran penglihatan, visual channel, saluran pendengaran atau auditory channel, saluran peraba, haptic channel, dan juga movement pergerakan. Terus ada indera penglihatan nih. Indera penglihatan tuh kayak berapa ahli itu berpendapat gitu bahwa kayak mata manusia tuh terutama digunakan untuk melihat persepsi gitu, menghasilkan persepsi yang terorganisir dari gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif sampai itu kayak ke warnanya gitu. Nah, dalam dunia nyata tuh kayak mata kita tuh sebenarnya tuh selalu melihat berdasarkan tiga dimensi. Nah, dalam sistem komputer kan kita menggunakan layar dua dimensi nih ya. Nah, mata kita tuh kayak dipaksa gitu untuk mendapat mengerti kayak oh dia tuh objek dua dimensi yang harus dipahami sebagai tiga dimensi gitu. Terus ada beberapa ini tentang mata dan kecerahan nih, kayak luminance. Luminance itu adalah kayak banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Kayak kita tuh semakin besar luminance-nya itu sebuah objek, maka akan kayak dapat dilihat oleh mata tuh semakin bertambah gitu. Bertambahnya luminance sebuah objek atau layar tampilan akan menyebabkan mata tuh bertambah sensitif gitu, kayak terhadap kedipan atau flicker. Teng 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 gitu. Kontras. Kontras itu didefinisikan sebagai kayak selisih antara luminasi objek dengan ya yang belakangnya gitu dibagi dengan luminance latar belakang. Nilai kontras positif akan diperoleh jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek itu lebih besar gitu dibanding cahaya di latar belakangnya. Itu kayak backlight lah bisa kita bilang. Terus nilai kontras negatif itu akan diperoleh jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek lebih kecil dibandingkan cahaya latar belakangnya gitu. Kalau misalkan kalian tahu tuh kayak kalian naruh HP di depan kamera itu kadang suka putih sendiri terus belakangnya jadi nggak kelihatan gitu ya kan. Itu cahayanya itu lebih besar gitu daripada objek belakangnya. Terus kecerahan. Nah, kecerahan ini sendiri tuh tanggapan subjektif pada cahaya gitu. Tidak ada kaitannya sama yang luminance atau kontras. Namun kayak luminance dapat berimplikasi pada kecerahan itu sendiri gitu. Terus kita akan bahas tentang sudut pandang dan ketajaman penglihatan, yang sudut yang terbentuk oleh objek dan mata gitu. Sedangkan kayak ketajaman penglihatan tuh visual acuity atau visual acuity itu adalah sudut penglihatan minimum pada saat mata masih dapat melihat objek dengan jelas. Jadi kayak kan kalau kita kan ada namanya minus atau plus gitu ya kan. Itu ketika di jarak tertentu itu kita nggak bakal bisa melihat objek dengan jelas atau blur. Terus kayak warna tuh merupakan hasil dari cahaya, di mana cahaya merupakan perwujudan dari spektrum elektromagnetik gitu kan. Nah, terus banyak warna nih yang dapat dibedakan satu dengan yang lain, bergantung pada tingkat sensitivitas mata seorang itu sendiri. Penggunaan warna yang sesuai dengan penggunaan akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis. Jika warna yang digunakan tidak mengindahkan aspek itu sendiri gitu ya kan, maka pengguna justru bisa menerima informasi yang salah. Kayak contohnya tuh ya, kalau misalkan kalian tahu sempat ada perdebatan heboh tentang gaun warna biru hitam atau gold putih. Nah, ya kayak gitu. Terus ada aspek warna. Aspek warna tuh kayak ada beberapa sih. Ada kayak aspek psikolog, aspek perseptual, sama aspek kognitif. Jadi di sini saya akan jelasin tentang aspek psikolognya. Jadi kayak hindari penggunaan tampilan yang secara simultan menampilkan sejumlah warna tajam. Contohnya tuh kayak merah, kuning, jingga, sama hijau. Itu jangan dijadiin kayak masuk satu frame. Itu langsung kayak absurd, aneh gitu. Nah, terus hindari warna biru murni untuk teks, garis tipis, dan bentuk yang kecil. Jadi kayak kalau misalkan mau ada kayak note gitu, mendingan warnanya hitam, jangan warna biru gitu.
Terus pengamat yang lebih tua juga memerlukan kayak arah ketajaman yang lebih tinggi untuk membedakan warna gitu kan. Warna yang berlawanan dapat digunakan bersama-sama. Kayak contohnya nih kan, warna gold dengan hitam. Nah, gitu. Terus ada perceptual aspek. Nah, di mana persepsi ini kayak pengalaman seorang dalam menggunakan sensor warna. Diterima tidaknya layar tampilan oleh pengguna itu kayak sangat bergantung sama warna yang digunakan gitu kan. Warna itu dapat meningkatkan interaksi jika implementasinya mengikuti prinsip dasar dari penglihatan warna oleh manusia. Tidak semua warna tuh kayak mudah dibaca gitu. Secara umum, latar belakang dengan warna gelap akan memberikan penampakan yang lebih baik tentang informasi gitu kan, dibanding warna yang lebih cerah. Hindari diskriminasi warna pada daerah yang kecil. Misalkan kayak daerah kecil tuh warnanya dipisahin sendiri gitu. Itu kayak kurang bagus gitu. Terus ada aspek kognitif. Nah, aspek kognitif itu merupakan kayak kita tuh nggak diperbolehin buat menggunakan warna yang berlebihan karena menggunakan warna itu bertujuan untuk menarik perhatian kan. Apalagi untuk kayak pengelompokan informasi gitu, biar oh ini tuh sama loh sama yang tadi gitu dikelompokin warnanya. Sebaiknya tuh kayak menggunakan warna tuh secara berpasangan gitu, kayak gelap sama terang, jangan terang sama terang karena ntar kayak susah dibaca gitu kan. Terus kelompokan elemen-elemen yang saling berkaitan tuh harus latar belakangnya sama gitu kan. Warna yang sama itu biasanya membawa pesan yang serupa. Nah, urutin warna tuh sesuai kayak urutan spektralnya. Terus ada juga kita tuh harus mengatur kecerahan dan saturasi agar biar kayak menarik perhatian gitu. Nah, sekian aja nih dari saya. So, kita lanjut aja ke materi sebelah nih. Langsung aja nih. Yuk. Ya, jadi untuk materi selanjutnya adalah ragam dialog. Sifat penting ragam dialog. Ragam dialog atau dialog style merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Nah, tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yaitu aspek ramah dengan pengguna atau user-friendly. Nah, beberapa sifat penting ragam dialog. Yang pertama itu ada inisiatif. Nah, inisiatif itu sendiri yaitu menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Nah, terus ada dua inisiatif, yaitu inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan komputer. Nah, yang kedua ada inisiatif oleh pengguna. Pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintaks tertentu. Nah, ini ada bagiannya tuh ada 4. A. Keluasan, B. Kompleksitas, C. Kekuatan, dan D. Beban informasi. Nah, keluasan itu sistem komputer harus menyesuaikan diri dengan keadaan pengguna. Terus kompleksitas, sistem yang dibuat harus sesuai dengan yang diperlukan. Nah, yang ketiga, kekuatan merupakan jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan ke pengguna. Misalnya, ada pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful atau berkekuatan. Nah, terus beban informasi. Penyajian informasi harus disesuaikan dengan aras pengguna. Nah, beberapa sifat penting ragam dialog. Ada sekitar 6 ini. Contohnya, sifat pentingnya. Ada konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Nah, dari konsistensi ya. Konsistensi itu perintah harus mempunyai sintaksi yang terstandarisasi dan urutan parameter harus mempunyai tata letak yang konsisten. Format pemasukan harus kompatibel. Nah, terus ada umpan balik, yaitu setiap aksi dari user harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Terus ada observabilitas, yaitu sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana, meskipun sebenarnya pengolahan internalnya sangat rumit. Nah, ada lagi dari efisiensi, yaitu sangat penting jika berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem. Oh iya, dan ada ketinggalan nih, mohon maaf, yaitu kontrolabilitas, yaitu sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Jadi
harus selalu di bawah kontrol penggunanya pasti itu sistem. Nah, dan yang terakhir adalah keseimbangan. Dalam merancang sistem, hendaknya mengetahui kemampuan antara manusia dan komputer. Jadi harus seimbang tuh kemampuan keduanya. Nah, terus ada dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah atau command language. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Nah, terus keuntungan menggunakan dialog berbasis perintah tunggal, yaitu cepat dan akurat, efisien dan ringkas, luwes, inisiatif oleh pengguna. Nah, terus ada kerugiannya, yaitu memerlukan pelatihan yang lama. Jadi latihannya harus lama tuh buat menggunakan dialog berbasis perintah tunggal. Terus butuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, dan juga jelek dalam menangani kesalahan. Terus ada dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam satu berkas yang sering disebut batch file. Perintah yang dituliskan tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman baik aras rendah maupun aras tinggi seperti assembler, Pascal, C, Fortran, atau BASIC, tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Dialog berbasis bahasa alami. Dialog berbasis bahasa alami merupakan dialog yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Contohnya, cetak data mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3,0. Kemudian, bahasa tersebut diterjemahkan ke dalam instruksi yang ekuivalen yang bisa dimengerti komputer, seperti Turbo Pascal. Keuntungan menggunakan dialog berbasis bahasa alami yaitu nggak memerlukan sintaksi khusus, luas dan powerful, alamiah, dan menggunakan inisiatif campuran. Kerugiannya mempunyai dualisme, bertele-tele, opak, atau tidak jelas, perencanaan perangkat lunak yang rumit, dan tidak efisien. Sistem menu. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Jenis menu dikelompokkan sebagai berikut. Ada menu-menu tunggal, terus mnemonic letter, yaitu pilihan item menggunakan huruf awal, dapat berupa angka, huruf, atau campuran angka dan huruf. User harus memasukkan pilihan sesuai dengan format yang diberikan. Terus ada radio buttons, tampilan menu dengan bentuk radio button yang bulat-bulat tuh biasanya tuh bulat hitam. Nah, user harus memilih salah satu pilihan yang disediakan. Terus ada button choice, tampilan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau button. User mengklik salah satu tombol pada tampilan menu. Yang kedua, linear sequence dan multiple menu, menu yang memandu pengguna untuk proses yang kompleks. Yang ketiga, tree structured menus, yaitu menu ini terdiri dari tree view menus, list view menu, tree structure menu, atau tree view dan list view pada tampilan Windows Explorer. Nah, strategi untuk mengelompokkan menu dengan cara: 1. Pengkategorian, pilihan dari tipe yang serupa ditempatkan bersama. 2. Urutan yang lazim, contoh nama hari dalam seminggu. 3. Jumlah pemakaian, pilihan yang sering digunakan terletak dekat dengan bagian atas dari menu. Yang keempat, pastikan tidak ada item menu yang duplikasi atau overlapping. Keuntungan menggunakan sistem menu yaitu memerlukan sedikit pengetikan, beban memori rendah, struktur terdefinisi dengan baik, perancangan yang mudah. Nah, kerugiannya itu seringkali lambat, makan ruang layar, tidak cocok untuk aktivitas masukan data, tidak cocok untuk dialog terinisiasi pengguna, dan tidak cocok untuk dialog terinisiasi campuran. Terus ada dialog berbasis pengisian borang. Dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari ke dalam sistem komputer. Nah, kualitas antarmuka berbasis pengisian borang tergantung pada 3 aspek, yaitu yang pertama, tampilan pada layar monitor yang mencerminkan struktur data masukan yang diperlukan oleh sistem. Yang kedua, kejelasan perancangan dan penyajiannya secara visual pada layar monitor. Yang ketiga, derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai fasilitas masukan data yang ada di dalam borang tersebut. Nah, ada lagi dialog berbasis icon. Dialog berbasis icon adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Jadi ada simbol-simbolnya tuh kayak gambar-gambar. Nah, contohnya kayak di gambar tersebut. Nah, ada kategori dalam control panel kan ada gambar komputer. Itu udah berbasis icon itu. Terus keuntungan dialog berbasis icon itu yang pertama, gambarnya bersifat umum. Yang kedua,
mudah diingat dan dipelajari sehingga mempertinggi kinerja pengguna. Yang ketiga, tidak tergantung pada suatu bahasa. Kerugiannya cenderung membingungkan. Dua, boros tempat dan sangat efektif karena butuh tempat kan tuh buat gambar-gambar icon. Nah, kemudian ada sistem Windows. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Nah, lalu ada manipulasi langsung, yaitu merupakan ragam dialog yang menyajikan langsung suatu aktivitas oleh sistem pada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer. Ketika pengguna memberikan langsung instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar monitor. Contohnya tuh banyak kayak database, spreadsheet di Excel, dan lain-lain. Game juga termasuk manipulasi langsung. Terus ada dialog berbasis interaksi grafik. Dialog berbasis interaksi grafik atau GUI merupakan dialog yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, icon, dan animasi. Contohnya pada Microsoft Word, ketika kursor mendekati suatu icon, akan muncul pesan yang menunjukkan arti icon tersebut. Ya, mungkin sekian dari materi ragam dialog, dan akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Oke, jadi selanjutnya kami akan menjelaskan tentang perancangan tampilan pada interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, apa sih interface itu? Interface atau antarmuka merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukannya suatu solusi. Kriteria interface. Kriteria interface yang pertama ada mudah digunakan, interaktif, komunikatif, tampilan menarik atau user-friendly, dan tidak membosankan. Nah, ini ada tampilan interface dulu dan kini. Jadi, interface yang dulu itu lebih sederhana dibandingkan yang saat ini. Tampilannya lebih modern dan lebih mendetail. Lalu ada pengelompokan program aplikasi. Program aplikasi ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah program aplikasi untuk keperluan khusus dengan pengguna yang khusus, atau disebut juga dengan special purpose software. Yang kedua ada program aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna, atau yang disebut dengan general purpose software. Yang pertama kita akan bahas special purpose software. Special purpose software ini adalah sebuah program aplikasi untuk keperluan khusus dengan user yang khusus. Misalnya seperti program aplikasi untuk inventory gudang, pengelolaan data akademis mahasiswa, pelayanan reservasi hotel, dan program-program aplikasi yang serupa. Kelompok calon pengguna yang akan memanfaatkan program aplikasi tersebut dapat dengan mudah diperkirakan, baik dalam hal keahlian pengguna maupun ragam antarmuka yang akan digunakan. Ada dua pendekatan yang dilakukan dalam special purpose software. Yang pertama adalah user-centered design approach, atau di mana perancang dan user bersama-sama membuat tampilan antarmuka. Yang kedua ada user design approach, di mana hanya user yang membuat tampilan antarmuka. Lalu ada general purpose software. General purpose software ini adalah sebuah program aplikasi yang akan digunakan oleh berbagai macam kalangan user. Perancang dapat melakukan pemaksaan kepada user untuk menerima tampilan antarmukanya, walaupun dapat memberikan dampak program tersebut tidak laku. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah user dapat melakukan perubahan tampilan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Misalnya seperti merubah warna dasar, pengaturan desktop, wallpaper, screensaver, dan lain-lainnya. Contoh dari general purpose software ini seperti program Microsoft Word atau Winamp.
Selanjutnya ada perancangan. Apa sih perancangan itu? Perancangan adalah suatu kreasi untuk mendapatkan suatu hasil akhir dengan mengambil suatu tindakan yang jelas, atau suatu kreasi atas sesuatu yang mempunyai kenyataan fisik. Perancangan juga dapat didefinisikan sebagai proses menuangkan ide dan gagasan berdasarkan teori-teori dasar yang mendukung. Ya, lalu ada komponen-komponen dari interface. Komponen interface yang pertama ada model pengguna. Model pengguna ini merupakan model konseptual yang diinginkan oleh pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang ia aplikasikan pada informasi tersebut. Lalu yang kedua ada bahasa perintah. Bahasa perintah ini merupakan piranti yang digunakan untuk memanipulasi model yang diinginkan oleh pengguna setelah ditentukannya pada model pengguna yang biasa disebut dengan command language. Lalu yang ketiga ada umpan balik. Umpan balik ini merupakan kemampuan dari sebuah program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, ada penampilan informasi. Penampilan informasi ini merupakan komponen yang digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Pada bagian ini, desainer harus menampilkan pesan-pesan tersebut seefektif mungkin sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Ya, di sini ada prinsip dan petunjuk dari perancangan. Prinsip dan petunjuk dari perancangan yang pertama ada urutan perancangan. Yang kedua ada perancangan tampilan berbasis teks dan grafis. Lalu ada waktu tanggap. Dan yang terakhir adalah penanganan kesalahan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah urutan perancangan. Perancangan dialog seperti halnya perancangan sistem yang lain harus dikerjakan secara top-down. Proses perancangannya dapat dikerjakan secara stepwise refinement. Urutan dari proses perancangan yang pertama adalah pemilihan ragam dialog. Untuk suatu tugas tertentu, pilihlah ragam dialog yang menurut perkiraan cocok untuk tugas tersebut. Pemilihan ragam dialog ini dipengaruhi oleh karakteristik populasi pengguna, bisa dari pengguna mula, menengah, atau yang sudah ahli, dengan tipe dialog yang diperlukan dan kendala teknologi yang ada untuk mengimplementasikan ragam dialog tersebut. Ragam dialog ini dapat bermacam-macam. Lalu yang kedua ada perancangan struktur dialog. Pengguna sebaiknya banyak dilibatkan dalam proses ini, sehingga pengguna langsung mendapatkan umpan balik yang berupa diskusi informal maupun prototipe dari dialog yang nantinya akan ia gunakan. Lalu ada perancangan format pesan. Pada tahap ini, tata letak tampilan dan keterangan tekstual secara perinci harus mendapatkan perhatian lebih, sehingga kebutuhan data masukan yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer juga harus dipertimbangkan dari segi efisiensinya. Salah satu contohnya adalah dengan mengurangi pengetikan yang tidak perlu dengan cara mengefektifkannya penggunaan tombol. Lalu ada perancangan penanganan kesalahan. Perancangan penanganan kesalahan ini digunakan untuk menghindari kondisi abnormal termination, yaitu eksekusi sebuah program yang berhenti karena terjadi sesuatu kesalahan. Maka bentuk-bentuk penanganan kesalahan ini perlu dilakukan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk penanganan kesalahan. Yang pertama ada validasi pemasukan data. Nah, di validasi pemasukan data ini dimaksudkan dengan adanya mekanisme untuk mengulangi pemasukan data tersebut. Jadi untuk mengurangi kesalahan dari pemasukan data, diperlukannya adanya mekanisme pengulangan pemasukan data. Yang kedua ada proteksi pengguna. Dalam proteksi pengguna ini, program dapat memberi peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja. Seperti mungkin pengguna secara tidak sengaja menghapus
data yang telah ia input. Jadi nantinya akan muncul proteksi penggunanya, jadi ada peringatan sebelum dia benar-benar menghapus data tersebut. Yang ketiga ada pemulihan dari kesalahan. Nah, pemulihan dari kesalahan ini dimaksudkan dengan adanya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Nah, ini tuh seperti yang tadi. Kan yang tadi itu kan baru peringatan. Kalau misalnya dia memang benar-benar tidak ingin menghapus data tersebut, ini dapat dibatalkan tindakannya, jadi tinggal klik cancel. Lalu ada penampilan pesan kesalahan. Di penampilan pesan kesalahan ini dapat menampilkan pesan secara tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Jadi seperti kasus yang tadi, misalnya kita salah memasukkan data, kan yang munculnya pasti kayak peringatan Anda salah memasukkan data misalnya. Jadi penampilan pesan kesalahan ini tuh ditampilkan pesannya secara tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Jadi misalnya Anda memasukkan kesalahan pemasukan data, tapi yang munculnya itu kesalahan yang lain, pemasukan data yang lain. Lalu yang terakhir dari urutan perancangan ada perancangan struktur data. Perancangan struktur data ini merupakan struktur internal yang digunakan untuk menyajikan dan mendukung fungsionalitas komponen-komponen antarmuka yang diperlukan. Sebagai contoh, struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikan dialog berbasis grafis jauh lebih rumit dibandingkan dengan struktur data yang diperlukan pada dialog berbasis tekstual. Lalu ada perancangan tampilan. Perancangan tampilan ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ada perancangan tampilan berbasis teks dan perancangan tampilan berbasis grafis. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perancangan tampilan berbasis teks. Pada perancangan tampilan ini, untuk antarmuka berbasis teks, ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan agar diperoleh tata letak tampilan yang baik. 6 faktor tersebut yang pertama ada urutan penyajian. Dalam model pengguna, telah dijelaskan urutan operasi dari sebuah program aplikasi, sehingga urutan penyajian pun harus disesuaikan dengan model pengguna yang telah disusun. Jika hal ini tidak dapat dicapai, desainer harus membuat semacam kesepakatan dengan calon pengguna tentang urutan tampilan yang akan digunakan. Dengan cara seperti ini, pengguna tidak dapat merasa tertipu dengan apa yang sebelumnya telah disepakati bersama. Lalu yang kedua ada kelonggaran. Kelonggaran di sini dimaksudkan sebagai penggunaan tabulasi dan sejumlah spasi yang meskipun kadang-kadang menghabiskan tempat kosong pada layar akan memudahkan pengguna mencari suatu teks yang diinginkan, tetapi teks-teks harus ditempatkan dalam posisi tertentu dengan harapan ia dapat langsung memusatkan perhatian penggunanya. Lalu yang ketiga ada pengelompokan. Pengelompokan dapat dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang saling berkaitan untuk mempermudah penstrukturan layar tampilan secara keseluruhan. Beberapa karakter khusus dapat dipasang untuk menunjukkan adanya pengelompokan sejumlah data. Lalu yang keempat ada relevansi. Relevansi ini dimaksudkan dengan hanya menampilkan pesan-pesan yang relevan dengan topik yang sedang ditampilkan pada layar. Yang kelima adalah konsisten. Dalam sistem berbasis frame, misalnya pada dialog berbasis pengisian borang, pengguna sering dihadapkan dengan sejumlah tampilan yang penuh dengan informasi. Dalam hal ini, desainer harus konsisten dengan menggunakan ruang tampilan yang tersedia. Yang terakhir, ada kesederhanaan. Istilah ini menunjukkan kepada cara paling mudah untuk menyajikan arus informasi yang dapat dipahami dengan cepat oleh pengguna. Nah, yang kedua, tadi ada perancangan tampilan berbasis grafis. Dengan antarmuka berbasis grafis, berbagai kemudahan dalam hal pengontrolan format tampilan dapat dikerjakan lebih mudah dan fleksibilitas tampilan dapat semakin dirasakan oleh perancang tampilan maupun penggunanya.
Di sisi lain, kita harus memperhatikan beberapa kendala dalam penerapan antarmuka berbasis grafis ini. Antara lain adalah waktu tanggap, kecepatan penampilan, lebar tampilan, dan tipe tampilan berorientasi ke tekstual atau grafis. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan pada saat kita merancang antarmuka berbasis grafis. Yang pertama, ada ilusi pada objek-objek yang dimanipulasi. Perancangan antarmuka berbasis grafis yang efektif harus melibatkan 3 komponen, yaitu yang pertama, menggunakan kumpulan objek yang disesuaikan dengan aplikasi yang akan dibuat. Jika objek-objek itu belum ada, kita dapat mengembangkannya sendiri. Yang kedua, ada penampilan objek-objek grafis harus dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa ia akan dengan mudah dimengerti oleh pengguna. Yang terakhir, ada menggunakan sistem mekanisme yang konsisten untuk memanipulasi objek yang akan muncul di layar. Lalu ada faktor yang kedua, urutan visual dan fokus pengguna. Rangsangan visual yang berlebihan justru akan membuat pengguna bingung dan merasa tidak nyaman. Jadi kita harus menggunakan rangsangan visual tertentu untuk maksud tertentu. Sebagai contoh, penggunaan warna yang kontras untuk menyatakan adanya suatu pilihan dari suatu menu. Dengan cara seperti ini, pengguna akan menjadi terbiasa dengan tanda-tanda khusus yang ada pada layar meskipun ia menggunakan sistem yang berbeda. Faktor yang ketiga ada struktur internal. Pada salah satu pengolah kata, kita dapat melihat apa yang disebut dengan relevant code, yakni suatu tanda khusus yang digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan font style. Relevant code ini tidak akan ikut dicetak, tetapi digunakan untuk menunjukkan kepada pengguna antara lain dengan font style yang digunakan, batas kiri dan batas kanan dari halaman teks, serta informasi yang lain. Relevant code ini biasa berupa suatu karakter khusus. Faktor yang keempat, ada kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Penggunaan simbol-simbol objek atau icon yang memang tidak ada standarnya dan biasanya disesuaikan dengan kreativitas perancangnya. Sebagai contoh, simbol yang banyak digunakan untuk menyatakan aktivitas atau penyimpanan data. Pada program lain, aktivitas yang sama bisa juga diberi simbol yang lain. Faktor yang kelima, ada kesesuaian dengan media. Karakteristik khusus dan layar tampilan yang digunakan akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keindahan wajah dari antarmuka yang akan ditampilkan. Pada layar tampilan yang masih berbasis karakter, misalnya CGI, pemunculan gambar tidak akan secantik apabila tidak menggunakan layar tampilan yang sering disebut dengan bitmap atau raster display. Dengan semakin canggihnya teknologi layar tampilan pada saat ini, kreativitas desainer tampilanlah yang saat ini dituntut untuk memenuhi permintaan pengguna akan aspek kenyamanan dan keamanan antarmuka. Lalu ada waktu tanggap. Yang diinginkan user adalah waktu tanggap yang sesingkat-singkatnya. Jadi maksudnya tuh kayak kita tuh ingin program kita tuh memiliki waktu tanggap yang singkat. Jadi pengerjaannya tuh lebih cepat. Selain itu, waktu tanggap yang berbeda-beda dapat mempengaruhi konsentrasi pengguna. Konsentrasi pengguna yang ada gilirannya akan mempengaruhi kinerja pengguna. Nah, waktu tanggap yang lama bisa disebut dengan lebih dari 14 detik akan menyebabkan perhatian pengguna terpecah ke aktivitas lain, sehingga ia cenderung melakukan aktivitas lain sampai sistem menyelesaikan apa yang harus ia kerjakan. Pada beberapa aplikasi yang memerlukan aktivitas interaktif, misalnya pemilihan menu, pengisian borang, dan pemberian perintah, waktu tanggap yang kurang dari 2 detik dianggap cukup memadai. Tetapi ada sistem yang memerlukan waktu tanggap seketika. Misalnya pemasukan karakter demi karakter lewat keyboard atau pergerakan kursor mouse. Yang terakhir ada penanganan kesalahan.
Kesalahan pada saat implementasi program, yakni kesalahan sintaks, yang secara langsung akan dideteksi oleh compiler, sehingga sering disebut dengan compiler time error. Kesalahan sintaksis terjadi pada saat program sedang kompilasi. Sebelum kesalahan itu dibetulkan, program tidak akan dapat dioperasikan. Lalu ada kesalahan logika ketika program sedang dijalankan atau runtime error atau fatal error. Kesalahan logika adalah kesalahan yang terjadi pada saat program sedang dijalankan. Kesalahan ini akan mengakibatkan terhentinya eksekusi program secara abnormal, atau bisa juga disebut dengan abnormal termination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Enam Puspita ingin menjelaskan tentang bab konsep dan petunjuk desain input. Di sini ada pengertian input, yaitu merupakan awal dimulainya informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi yang dilakukan oleh organisasi. Desain input digunakan untuk merancang tampilan layar di komputer yang menggambarkan bagaimana bentuk pemasukan data. Lalu ada tipe proses. Tipe proses di sini ada 3, yaitu batch processing, online processing, dan remote batch. Batch processing yaitu data tidak diproses langsung ketika datang, tetapi dikumpulkan terlebih dahulu pada satu batch, baru kemudian diproses. Lalu online processing yaitu data diinput atau biasanya melalui workstation dan langsung diproses. Kemudian yang terakhir ada remote batch, yaitu kombinasi batch dan online, data dimasukkan secara online atau offline kemudian dikumpulkan dalam batch sebelum akhirnya diproses. Di sini ada 3 proses input, yaitu yang pertama ada penangkapan data, penyiapan data, dan pemasukan data. Pada penangkapan data, proses mencatat kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan ke dalam dokumen dasar. Lalu penyiapan data yaitu mengubah data yang telah ditangkap ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Misalnya kartu plong, pita magnetik, atau disk magnetik. Lalu yang ketiga ada pemasukan data, yaitu merupakan proses membacakan atau memasukkan data ke dalam komputer. Kemudian ada alat input. Alat input ada 2, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Pada alat input langsung, alat terhubung langsung dengan CPU. Sedangkan pada alat input tidak langsung, data tidak terhubung langsung oleh CPU atau tidak langsung diproses, tetapi data harus terlebih dahulu diolah oleh suatu media, baru kemudian diproses oleh CPU. Nah, pada alat input langsung yaitu ada keyboard, mouse, touchpad, joystick. Nah, berikut ini merupakan hardware dalam suatu perangkat komputer, perangkat kerasnya. Kemudian pada alat input tidak langsung yaitu ada 3, ada KTC, KTVIA, dan KTD. KTC yaitu key to card. Alat ini memungkinkan operator memasukkan data yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk media, punching card, atau kartu plong. KTT yaitu key to tape. Key to tape yang merekam data ke media berbentuk pita sebelum diproses oleh alat pemroses. KTD yaitu key to disk, yaitu dengan merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket atau hard disk, kemudian diproses lebih lanjut. Lalu di sini ada panduan desain input. Yang pertama yaitu data yang diinputkan merupakan data-data variabel atau bukan data konstanta. Yang kedua, tidak perlu menginputkan data yang dapat dihitung atau disimpan dalam program. Yang ketiga, gunakan kode untuk atribut-atribut yang sesuai. Lalu ada kontrol GUI untuk desain input. Pengertian GUI yaitu Graphical User Interface, merupakan suatu metode untuk antar muka komputer berbasis grafis. GUI digunakan dalam pembuatan program aplikasi dengan mempertimbangkan 2 aspek, yaitu keindahan tampilan dan kemudahan penggunaan program.
Keindahan tampilan akan mempengaruhi orang untuk melihat dan merasa senang dengan program yang dibuat, dan kemudahan menggunakan program akan berdampak pada ketertarikan orang untuk terus menggunakan program yang dibuat. Lalu ada komponen kontrol GUI, yaitu yang pertama ada text bucket, yang kedua ada redeem button, yang ketiga ada checkbox, yang keempat ada list box, yang kelima ada drop down list, yang keenam ada combination box, yang ketujuh ada button. Nah, yang pertama ada text box. Text box ini terdiri dari kotak persegi dilengkapi dengan judul atau caption. User harus mengetikkan data dalam kotak tersebut. Data-data tersebut dapat dikombinasikan dengan scrolling, cocok untuk memasukkan nilai yang tidak dibatasi. Yang kedua dari dia button terdiri lingkaran kecil atau satu deskripsi teks sesuai dengan pilihan nilai. Cocok untuk masukkan data dengan pilihan yang dibatasi. Tidak dianjurkan jika pilihan hanya yes atau no. Komponen yang ketiga ada checkbox. Checkbox ini terdiri dari sebuah kotak segi dengan deskripsi. User akan memberi nilai yes atau no. Dibuat dengan susunan vertikal dan rata kiri atau rata kiri. Yang keempat ada list box. Terdiri 4 persegi dengan lebih 2 baris kemungkinan nilai. User dapat memilih nilai file yang sesuai, dikombinasikan dengan scrolling. Lalu yang kelima ada drop down list, terdiri file pilihan dengan tombol kecil di sisinya yang berisi panah yang dapat digeserkan. Cocok untuk kasus di mana banyak pilihan nilai. Yang keenam ada combination box, yaitu menggabungkan kemampuan text box dan list box. Cocok untuk screen yang terbatas sehingga opsi pilihan banyak. Yang ketujuh ada button, yaitu untuk memungkinkan pilihan bagi user dan navigasi. Lalu di desain input. Langkah-langkah desain input yaitu ada 2. Yang pertama menentukan kebutuhan input dari sistem. Yang kedua yaitu menetapkan parameter dari input. Parameter input itu terdiri dari bentuk dari input, sumber input, alat input yang digunakan, volume, dan periode input. Lalu cara mengurai input sistem yaitu dengan cara yang pertama menggunakan kode, yang kedua dengan data yang relatif konstan disimpan dalam file acuan digunakan kode untuk mengambil datanya. Yang ketiga rutin perhitungan dilakukan oleh sistem. Yang keempat penomoran atau pengkodean otomatis, yang kelima penggunaan nilai default, yang ke-6 yaitu input data berdasarkan file tertentu. Yang terakhir gunakan kontrol pilihan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, oke. Terima kasih sebelumnya, Sultan. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu bagaimana cara untuk mencapai standar temperatur dan kualitas udara yang relevan. Jadi di sini kita harus meminimalisir penggunaan elektronik ya, yaitu aktivasi elektronik hanya saat diperlukan saja. Terus hal ini juga akan membuat lingkungan kerja itu lebih nyaman dan juga dapat mengurangi pengeluaran organisasi kerja gitu. Terus kita harus menerapkan green office, di mana ada menaruh beberapa tanaman gitu di dalam lingkungan kerja. Nah, terus optimasi ventilasi. Pada banyak kasus tuh rusaknya ventilasi merupakan penyebab turunnya kualitas udara. Maka optimasi ventilasi merupakan jawaban pada masalah kualitas udara pada kebanyakan lingkungan kerja gitu. Terus gangguan suara. Nah, di mana bunyi atau suara adalah penempatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Nah, manusia itu mendengar bunyi saat gelombang bunyi yaitu getaran di udara atau medium lain sampai ke gendang telinga manusia. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga itu berkisar di antara 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, pada amplitudo berbagai variasi dalam kurva responsnya, suara di atas 20 kHz itu disebut ultrasonik, sedangkan di bawahnya itu disebut infrasonik gitu. Terus ada beberapa jenis suara nih, yaitu pitch, loudness, dan timbre. Pitch itu merupakan frekuensinya, loudness itu amplitudo, lebar atau kekuatannya suara, timbre, atau jenis atau kualitas suara yang tergantung dari 3 komponen, yaitu ada attack, sustain, dan decay. Di mana attack merupakan pembangkit suara, sustain itu merupakan penopang suara, dan decay itu merupakan pengurangan suara. Selanjutnya ada ukuran intensitas suara, yaitu 0 sampai 10 dB, yang ini adalah ambang batas bahwa pendengaran kita gitu ya. 20 dB, suara-suara seperti ini tuh biasanya kayak menurunkan ketenangan pada orang-orang yang mendengarkannya saat dengan sangat menikmati gitu. 30 dB itu telinga kita tidak bisa mendengar dengan jelas, kita tidak akan mendekatkan telinga kita kedengaran mendekatkan ke sumber suara gitu. Nah, 40 sampai 50 dB ini suara dengan intensitas yang ditemukan dalam percakapan biasa sehari-hari. Ini adalah batas aman suara untuk didengar telinga kita sehari-hari gitu. Jadi kalau over 60 dB contohnya, percakapan yang dilakukan dengan berteriak. Suara teriakan memang masih bisa ditolerir oleh telinga, namun ada baiknya untuk tidak terlalu sering gitu menggunakan suara teriak-teriak. 70 dB, di mana suara 70 dB ini adalah mesin penyedot debu yang gitu. Nah, disadari atau tidak nih sebenarnya suara mesin penyedot debu ini sangat mengganggu pendengaran ketika mesin nyala gitu. Nah, suara dengan 80 dB ini itu kayak selanjutnya ada suara 80 dB nih. Kayak kita ketika kita berada di jalan raya gitu kan, bising banget gitu kan. Nah, 90 dB itu ketika kita udah mulai berpotensi untuk merusak gendang telinga, pendengaran. 100 dB ini mesin dalam pabrik. Wow, ini semakin bahaya lagi sebenarnya, makanya orang di pabrik tuh pada pakai earphone gitu ya. Nah, terus 110 sampai 120 dB. Nah, ini adalah intensitas suara musik dan teriakan orang yang ada di dalam diskotik. Wow, kalau yang tadi 2 jam ini berapa ya? 130 dB ini adalah ambang rasa nyeri pendengaran manusia. Jadi ketika udah over dari 130 atau bisa kita bilang nih 140 dB adalah pendengaran manusia itu hanya mampu menerima maksimal sampai 140 dB ini gitu. Suara apapun yang di atas 140 dB itu udah dapat untuk merusak telinga kita gitu. Contohnya ketika kayak suara tembakan atau suara mesin jet. Terus ada aspek ergonomi suara dalam IMK ya. Nah, lingkungan suara tuh mempunyai pengaruh yang sangat penting gitu pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lain dari kinerja seseorang. Suara yang tetap dan tidak berlebihan dapat membuat suasana yang nyaman, tapi suara yang berlebihan dapat membuat perasaan menjadi tidak enak. Suara dapat menjadi suatu gangguan bagi konsentrasi karena terjadinya perubahan keras dan tinggi rendahnya suara yang frekuensinya sangat sering. Hal ini juga tergantung dari kepekaan telinga masing-masing orang gitu ya. Nah, gangguan suara dapat diatasi dengan beberapa cara, diantaranya adalah menggunakan penutup telinga tadi gitu ya kan. Ya kalau di diskotik bisa pakai penutup telinga gitu. Nah, sekian aja dari saya cuman segitu aja. Selanjutnya biar dilanjutkan oleh teman saya.
Saya Nang Puspita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu kesehatan dan keamanan kerja. Pengertian keamanan dan kesehatan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Keamanan dan Kesehatan Kerja pada tahun 1970 yang telah disahkan oleh Kongres Amerika adalah untuk memastikan sejauh mungkin setiap pria maupun wanita yang bekerja di negara ini aman dan memiliki kondisi kerja yang sehat untuk menjaga sumber daya manusia kita. Lalu ada penyebab dasar kecelakaan kerja, kondisi yang tidak aman, dan faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Kondisi yang tidak aman merupakan pemicu kecelakaan pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Dan juga ada faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kecelakaan tersebut, yaitu peralatan yang tidak terjaga dengan baik, peralatan yang rusak, prosedur bahaya di dalam, pada, atau di sekitar mesin atau peralatan, penyimpanan yang tidak aman, penerangan yang tidak tepat, dan ventilasi yang tidak baik. Lalu mencegah kecelakaan kerja. Dalam mencegah kecelakaan kerja ada dua cara, yaitu mengurangi kondisi tidak aman dan mengurangi kondisi tidak aman melalui motivasi. Dalam mengurangi kondisi tidak aman, yang pertama menekankan keamanan. Di sini pekerja harus bisa menekankan keamanan dirinya di atas pekerjaannya sendiri, sehingga pekerja tersebut tidak mengalami kecelakaan bekerja atau bisa mencegah kecelakaan kerja tersebut. Seleksi dan penempatan. Pekerja harus bisa menyeleksi dan menempatkan dirinya dalam tempat kerja seperti apa yang akan dia lakukan, dan juga memahami betul tempat kerja tersebut memiliki resiko kecelakaan kerja atau tidak. Melalui pelatihan, pekerja tersebut diharuskan sudah melakukan pelatihan prosedur keamanan pekerja dalam bekerja. Jadi, sewaktu-waktu pekerja tersebut mengalami suatu kecelakaan, pekerja tersebut bisa meminimalisir risiko yang terjadi pada dirinya dan juga mengurangi risiko. Lalu mengurangi kondisi tidak aman melalui motivasi. Ada 5 cara, yaitu keamanan berdasarkan perilaku, menggunakan partisipasi karyawan, melakukan inspeksi, audit keamanan dan kesehatan, keamanan di luar gedung pabrik, dan mengendalikan biaya kompensasi kerja. Melakukan inspeksi dan audit keamanan di sini bisa dilakukan ketika ada pekerja yang mengalami kecelakaan di tempat kerjanya, bisa dilakukan inspeksi untuk dianalisis apa yang menyebabkan kecelakaan pekerja tersebut terjadi dan bagaimana harus bisa dikendalikan agar tidak terjadi lagi kecelakaan pekerja tersebut. Risiko keselamatan di tempat kerja. Nah, di sini ada jenis-jenis tempat kerja yang harus dihindari untuk bisa diminimalisir risiko kerjanya. Yang pertama ada jenis tempat kerja yang memiliki materi kimia dan materi berisiko bahaya lainnya. Yang kedua ada jenis tempat kerja yang memiliki suara dan getaran yang berlebihan. Ini bisa menyebabkan kerusakan dan telinga. Lalu yang ketiga risiko suhu yang ekstrim. Yang keempat, jenis tempat kerja yang memiliki bahaya biologis, termasuk yang umum terjadi seperti jamur dan buatan manusia seperti antraks. Yang kelima, ada risiko bahaya ergonomis, seperti desain peralatan yang buruk yang mendorong para pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka dalam posisi yang tidak natural. Yang terakhir, ada risiko bahaya yang lebih familiar adalah seperti lantai yang licin dan jalan keluar yang tertutup. Nah, ini harus dihindari hal-hal seperti ini untuk bisa diminimalisir risiko keselamatan kerja tersebut. Lalu ada kebiasaan dalam bekerja. Di sini ada yang pertama itu pemasukan data.
pekerja yang berorientasi pada hard copy, sehingga operator akan jauh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan pengetikan dibanding dengan melihat layar tampilan. Di sini ada aspek kesehatannya, itu bisa menyebabkan tegangan otot yang berlebihan pada tangan karena melakukan pengetikan yang berlebihan. Lalu ada akuisisi data. Pekerja yang lebih banyak membuat pekerja menghabiskan waktu untuk menatap layar tampilan. Aspek kesehatan yang sering muncul adalah beban visual, yaitu kesehatan mata, sedangkan beban otot sulit untuk dibuat spesifikasi karena jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Lalu ada pekerjaan interaktif. Di sini pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan ragam interaktif dari layar tampilan yang meliputi pekerjaan pemrograman, perancangan, CAD atau CIM, maupun pekerjaan pada bidang reservasi. Aspek kesehatan yang muncul bervariasi dari beban visual karena banyak berinteraksi dengan layar tampilan, dan beban otot karena harus mengolah informasi dengan kecepatan tinggi. Pekerjaan pengolah kata. Kebiasaan pekerjaan tersebut yaitu berkaitan dengan proses pengetikan ataupun penyuntingan editing naskah. Aspek kesehatan yang muncul adalah beban otot dan postur bagi pekerja yang bertugas untuk mengetik dan beban visual bagi pekerja yang bertugas sebagai editor. Kebiasaan bekerja juga berpengaruh terhadap kenyamanan kerja. Jadi harus dibiasakan untuk memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama ada suasana atau keadaan kerja sebaiknya sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. Nah, ini harus dilakukan karena jika misalkan keadaan kerja gitu semrawut atau sebagaimana, itu bisa meningkatkan kesetresan pada pekerja. Lalu ada posisi duduk, sebaiknya diubah untuk mengurangi kelelahan otot. Yang ketiga ada ketegangan otot, sebaiknya dikurangi atau dikendorkan dengan berdiri atau beristirahat maupun berolahraga. Ini bisa dilakukan dengan berdiri atau menggerakkan badannya untuk bisa menetralisir agar tidak tegang ototnya. Kebiasaan bekerja juga berpengaruh terhadap kenyamanan kerja. Harus dibiasakan untuk memperhatikan hal-hal berikut, seperti pekerjaan mengetik sebaiknya tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk mengurangi tekanan fisik yang berat. Nah, ini juga bisa tidak baik untuk kesehatan karena bisa menyebabkan tegangannya otot pada tangan. Lalu istirahat secara periodik dan membagi waktu dengan baik pada saat bekerja. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada piranti masukan tekstual. Piranti masukan tekstual dapat dikatakan sebagai piranti masukan standar yang dijumpai pada semua komputer. Piranti masukan tekstual lebih dikenal dengan sebutan papan ketik atau keyboard. Oleh pengguna, data akan diketikkan lewat papan ketik yang tergandeng ke sistem komputer sebelum data diolah oleh komputer yang dimaksud. Lalu ada contoh dari piranti masukan tekstual. Yang pertama ada papan ketik dengan tata letak QWERTY. Tombol-tombol dalam papan ketik ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu ada tombol fungsi, tombol alfanumerik, tombol kontrol, dan tombol numerik. Lalu ada tata letak diforak. Tata letak diforak menggunakan susunan papan ketik yang sama dengan papan ketik yang lainnya. Tetapi susunan hurufnya disusun sedemikian rupa, sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri, dan mempunyai kerja yang lebih ringan, sehingga mengurangi adanya kelelahan karena pengetikan. Lalu ada tata letak alfabetik. Tombol-tombol yang ada pada papan ketik dengan tata letak alfabetik disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun diforak. Tetapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabetik.
Dan terakhir ada papan tombol numerik. Papan tombol numerik ini digunakan untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang besar. Orang lebih suka menggunakan tombol numerik dan tata letak tombol-tombolnya dapat dijangkau dengan tangan. Jadi daripada menggunakan papan ketik QWERTY, orang-orang tuh lebih suka memasukkan nilai-nilai dalam jumlah yang besar dengan tombol numerik ini, karena dia susunannya vertikal ke bawah, jadi tuh lebih dijangkau, lebih mudah dijangkau oleh tangan. Lalu ada piranti penunding dan pengambil. Piranti penunding dan pengambil, atau disebut juga dengan pointing and picking device, digunakan untuk memutar objek, menggambar garis, menentukan nilai atau besaran, atau untuk menunjukkan posisi awal dari pemasukan teks. Yang pertama dari piranti penunding atau pengambil, bisa dilihat ini kita sudah familiar dengan mouse. Mouse ini digunakan untuk menempatkan kursor atau teks atau grafik pada posisi tertentu di layar komputer. Dapat juga untuk mengaktifkan menu pilihan pada suatu program aplikasi dan bahkan untuk menggambar. Lalu ada joystick. Joystick ini mirip-mirip seperti mouse tapi agak berbeda. Joystick merupakan piranti penunding tak langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh tuas pada joystick absolut atau dengan tekanan pada tuas pada joystick terkendali kecepatan atau joystick isometrik. Lalu ada trackball. Pada trackball digunakan dengan cara badan dari trackball tersebut tetap diam, tetapi tangan operatorlah yang menggerakkan bola untuk menunjukkan perpindahan kursor. Jadi perbedaannya trackball sama mouse itu, kalau mouse kan kita memindahkan kursor itu dengan menggerakkan badan mouse itu. Tapi kalau trackball itu hanya dengan memutar-mutarkan bola yang ada di trackball itu, kita tuh udah kayak memindahkan kursor itu. Jadi badannya tetap diam, tapi yang bergerak itu jari. Lalu ada digitizing tablet. Digitizing tablet ini merupakan piranti mengambil data dalam bentuk sederetan koordinat X, Y yang menentukan gerakan pena atau pak pada meja digitasi. Lalu selanjutnya ada light pen. Light pen ini digunakan untuk piranti gambar atau point shoot device. Light pen ini juga digunakan dengan cara seperti menggunakan pulpen biasa yang disambungkan kepada komputer. Lalu ada touch sensitive panel. Touch sensitive panel ini merupakan piranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi ada tidak adanya sentuhan tangan atau stylus langsung ke layar komputer. Jadi dia tuh kalau ada sentuhan pada layar komputer itu, dia tuh langsung memprogram. Selanjutnya ada piranti tampilan. Piranti layar merupakan piranti yang dipastikan selalu ada pada sebuah sistem komputer. Karena lewat layar tampilan, inilah pengguna dapat melihat apa yang ia ketikkan dan informasi yang diberikan oleh komputer sebagai hasil dari suatu proses komputasi. Piranti layar ini adalah bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegang analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembakkan fosfor pada layar tampilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tipe layar. Nah, salah satunya ini ada kayak Direct Drive Monochrome Monitor, di mana tipe layar ini biasanya digunakan untuk adapter dari jenis MDA atau EGA. Nah, layar tampilan itu cuma berisi kayak foreground sama background. Terus ada Composite Monochrome Monitor. Tipe layar itu digunakan kayak bersama-sama pakai CGA gitu. Jadi tipe layar ini tuh menyajikan sebuah latar depan dan hanya dapat digunakan bersama-sama dengan adapter CGA. Terus ada Composite Color Monitor. Tipe layar ini dapat menghasilkan teks dan grafik berwarna. Ya,
Meskipun demikian, tipe ini mempunyai resolusi yang jelek, sehingga kayak gambarnya tuh yang dihasilkan tidak begitu bagus. Terus ada red, green, blue monitor. Jadi tipe layar ini dikenal dengan sebutan RGB monitor atau red, green, blue. Tipe layar RGB lebih baik dibanding dengan composite color monitor karena layar tampilan ini memproses isyarat warna merah, hijau, dan biru secara terpisah. Dengan demikian, teks dan grafik yang dihasilkan juga lebih bagus gitu. Terus ada variable frekuensi monitor, adapter tampilan yang berbeda seringkali membangkitkan isyarat yang berbeda pula gitu kan. Nah, sehingga ada beberapa layar tampilan yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu. Layar tampilan ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda, sehingga apabila ada teknologi adapter penampil yang lebih baru, kita tidak perlu gitu membeli layar tampilan yang baru pula. Terus ada beberapa jenis monitor nih, monitor cathode ray tube atau CRT. Monitor ini merupakan monitor yang mempunyai tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar, sehingga tercipta gambar di layar seperti kerja televisi gitu. Nah, monitor liquid crystal display atau LCD. Jadi, cara kerja monitor ini adalah dengan memberikan stimulasi arus listrik dari luar kepada liquid kristal, sehingga akan mengubah kayak properti dari cahaya yang dilewatkan oleh kristal gitu. Monitor TFT LCD berupa liquid kristal yang diisikan di antara dua plat gelas, yaitu color filter glass and TFT glass. Color filter glass mempunyai filter warna yang bertugas kayak memancarkan warna, sedangkan TFT mempunyai thin film transistor sebanyak pixel yang ditampilkan gitu. Nah, liquid kristal bergerak sesuai dengan perbedaan voltase antara color filter glass dengan TFT glass. Terus ada beberapa pengaruh buruknya nih, yaitu karakteristik gangguan kesehatan yang disebabkan oleh intensitas pemakaian komputer cenderung pada gangguan atau cedera tingkat rendah yang muncul lambat laun setelah proses yang lama dan berulang atau repetitif gitu ketika menggunakan komputer itu sendiri. Satu yaitu pada gangguan pada bagian mata dan kepala. Gangguan pada bagian mata dan kepala sering kita sebut dengan computer vision syndrome ya. Mulai dari nyeri atau sakit kepala, mata kering dan iritasi, mata lelah hingga gangguan yang lebih serius dan lebih permanen hingga seperti kayak kemampuan fokus menjadi lemah, penglihatan kabur, atau bisa kayak astigmatisme, miopi, presmiopi, pandangan ganda hingga distorsi warna. Gangguan pada lengan dan tangan, biasanya ini telapak tangan, mulai dari nyeri pada pergelangan tangan karena gangguan pada otot tendon di bagian pergelangan, nyeri siku, hingga cedera yang lebih serius kayak carpal tunnel syndrome, yaitu terjepitnya syaraf di bagian pergelangan gitu. Kayak nyeri gitu ntar di sekujur tangan gini. Terus gangguan pada leher atau pundak juga sampai ke punggung. Nah, kelompok gangguan lainnya berupa nyeri pada bagian leher, pundak, punggung, dan pinggang. Nyeri di bagian itu kayak sering pula mengakibatkan gangguan nyeri di bagian paha dan betis gitu karena kram jadinya. Terus kesimpulannya aspek ergonomi pada studi interaksi manusia dan komputer sangat penting gitu karena dalam implementasinya kenyamanan dalam menggunakan komputer bagi operator adalah suatu keharusan yang harus didapat gitu. Untuk dalam menggunakan komputer sebaiknya perlu sekali gitu memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam ergonomi yang telah ditetapkan. Ketentuan dalam menggunakan komputer itu sendiri. Bagi yang tidak menghiraukan ketentuan ergonomik yang telah ditetapkan, maka pasti akan mendapat resiko gitu penyakit yang tadi lah. Nah, datang yang diakibatkan oleh terlalu lama kita bekerja di depan komputer. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.